Untuk membahasnya lebih lanjut mengenai peluang timnas futsal Indonesia di final Piala Asia 2026 ini sudah terhubung bersama kami pengamat olahraga sepak bola dan futsal Roni Pangemanan atau Bung Ropan. Bung Ropan, selamat sore. Selamat sore, Yohana. Bung Ropan, bagaimana Anda melihat pencapaian timnas futsal Indonesia saat ini di AFC Futsal Asian Cup 2026? Iya, saya pikir ini kan pencapaian yang luar biasa ya kalau bicara di final. Semifinal aja kita sudah membuat sejarah karena belum pernah terjadi sejak futsal ini dimainkan pertama kali di Piala Asia tahun 1999. Berarti sudah ada 18 edisi dengan sekarang. Indonesia baru saat ini bisa maju ke semifinal dan bahkan final. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus perlu bangga ya, mengapresiasi perjuangan dari tim asuhan Hector Souto. Dan saya berharap sih kita bisa membuat langkah spektakuler, dahsyat menjadi juara untuk pertama kali dalam sejarah. Karena sejauh ini baru Jepang yang bisa mendongkrak dominasi dari Iran. 17 edisi sebelumnya Iran itu juara 13 kali, Jepang 4 kali. Jadi apakah Indonesia pertanyaannya mampu mengalahkan Iran? Saya rasa peluang itu ada. Banyak yang tidak menduga kita bisa mampu mengalahkan Jepang di semifinal. Tapi buktinya, faktanya kita bisa menang dengan 5 gol. Sulit untuk bisa mencetak 5 gol ke gawang Jepang. Ya, Afghanistan mereka kalahkan dengan 6-0. Tetapi Indonesia bisa melakukan itu dan membuat Jepang seperti frustrasi dalam pertandingan semifinal. Semoga melawan Iran malam ini hal yang sama dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan kawan-kawan ya untuk bermain dengan disiplin, dan saya rasa kita nikmati aja permainan, enjoy aja, tidak perlu tegang untuk menghadapi pertandingan ini, tidak perlu percaya diri berlebihan. Ya, ini juga akan bisa mubazir buat kita, tetapi kita menikmati aja. Nothing tulus bermain di final, ini bagus buat kita. Jadi kita bisa keluar semua permainan terbaik bagi Samuel Eko, bagi Reza, ya bagi Dewa, Brian Ik, semua akan tampil dengan maksimal. Itu yang menjadi harapan saya dan juga publik Indonesia ketika Indonesia tampil di final. Itu, Mbak. Ya, mumpung Anda berbicara soal pemain ini, Bung Ropan ya, seperti apa Anda melihat permainan para pemain timnas selama AFC Futsal Asian Cup kemarin dan bagaimana kemudian kekuatan dari masing-masing personil tim kita? Peningkatannya jauh ya, jauh pesat sekali, terutama dalam 2 tahun terakhir. Saya bisa melihat ketika kita juara di Piala AFF 2024, mengalahkan Vietnam, merebut medali emas di SEA Games dengan mengalahkan Thailand yang selama ini sulit kita ambil kalau bermain di SEA Games. Itu pembuktian bahwa pemain-pemain kita sudah meningkat dengan luar biasa. Apalagi kalau melihat dengan Piala Asia ketika kita menjadi tuan rumah 2026 ini. Ya, semua pemain bermain dengan, saya pikir sebuah tim ya. Jadi tidak ada terlalu individu ya bermain di sini, semua bermain dengan kerjasama yang baik dan mereka menjalankan apa yang diinginkan, dimaui oleh seorang pelatih Hector Souto. Jadi Hector tahu bagaimana dia memainkan pemain anchornya di mana, karena di futsal itu ada pemain pivot, ada pemain flank. Nah, dia tahu dalam pergantian pemain ini untuk bisa menjaga keseimbangan di dalam tim. Itu yang kita lihat ketika menghadapi Vietnam di perempat final dan menghadapi Jepang di semifinal. Jadi semua pemain dengan percaya diri karena itu modal bagus ya buat pemain kita. Dan kita punya kecepatan. Itu keunggulan dari tim Indonesia. Melawan Jepang kita juga bisa bermain dengan stabil, konsisten, fisik kita oke, saya lihat. Ada perpanjangan waktu tapi kita tetap menjaga konsistensi ini. Itu yang tidak dimiliki oleh Jepang ya, agak menurun saya pikir dalam perpanjangan waktu, tapi anak-anak bermain dengan sangat baik. Jadi itu satu hal yang sangat menonjol yang harus dipertahankan di saat akan menghadapi Iran, karena Iran ini jauh lebih bagus saya pikir dari Jepang ya. Kalau Jepang kita sudah mampu mengalahkan yang berada di atas kita, tentunya kita akan bekerja keras melawan Iran, tapi tidak perlu gentar, tidak perlu takut ya untuk menghadapi Iran, karena kita sudah bermain dengan tim-tim jaga yang kuat dengan postur tubuh yang sama seperti pemain-pemain Iran. Ya, kita sudah melawan Irak dan bermain draw 1-1 di fase grup. Kita sudah mengalahkan Kyrgyzstan, mengalahkan jadi Korea menurut Anda Selatan. kepelatihan dari Hector Souto ini cocok dengan gaya timnas kita atau apa yang dibutuhkan oleh tim futsal kita? Ya, saya pikir sangat cocok karena kan Hector itu datang melatih kita sejak Agustus 2024. Dia masuk menggantikan Marco, pelatih dari Brasil yang dipecat itu. Dia sudah menangani tim Bintang Timur Surabaya. Jadi dia tahu kompetisi juga yang bergulir di futsal ini yang mendukung bahwa lahirnya pemain-pemain futsal yang bagus. Dan kelebihan Hector Souto ini, dia mempertahankan pemain-pemain yang tampil bagus di Piala AFF juara di 2024 dan juga medali emas kemarin di Thailand.
itu dia tidak rubah dan dia ambil untuk di Piala Asia saat ini, sehingga chemistry antara pemain sudah dapat, kekompakan itu sudah dapat. Nah, itu yang bagusnya bagi Hector Souto. Jadi dia tahu persis apa yang harus dia lakukan dengan semua pemain. Rio Pangestu, ya di perputaran ada Brian, tentunya ada Kapten Iqbal, ya Samuel Eko yang bermain. Semua adalah pemain-pemain yang baik, termasuk dengan Reza Gunawan kemarin membuat gol. Jadi yang menarik saya lihat di sini bahwa selain kekompakan, semua pemain ini merata ya kemampuannya. Jadi tidak ada yang kalau masuk lapangan sedikit pincang atau berbeda gitu ya. Jadi di antara di pemain yang start pertama di 5 poin pertama dengan yang pergantian itu dijaga dengan benar oleh Souto, sehingga pergantian itu berjalan dengan mulus ya. Tidak agak pincang gitu loh. Jadi itu yang membuat kita konsisten dalam setiap pertandingan. Terutama kita memainkan 5 pertandingan terakhir kan, 4 menang dan 1 imbang. Memang Iran bermain 5 pertandingan 5 menang, ya. Tetapi kita tidak boleh terpengaruh dengan hasil Iran. Kita tetap harus fokus, itu aja. Bung Ropan, tadi kan Anda menyampaikan bahwa kita harus nothing tulus saja, santai dan juga enjoy. Tapi sejauh mana peluang dari timnas itu sendiri menurut pandangan Anda? Karena kan tadi Anda juga mengatakan Iran merupakan juara bertahan dan sudah menjadi juara Asia sebanyak 13 kali. Tentu saja kita juga ingin ya, walaupun kita santai, tapi kita ingin memiliki sebuah harapan begitu. Peluangnya sebesar apa sih? Iya, justru saya pikir kenapa kita bermain enjoy, kita bermain menikmati permainan, karena di situ permainan kita akan terbuka. Kalau bermain dengan rileks kan, semua memang akan ini. Tapi tetap harus fokus menghadapi Iran. Kalau bermain dengan terlalu tegang, ini berbahaya pemain-pemain kita kalau tegang menghadapi Iran. Karena Iran itu kan sebagai juara bertahan, tim yang kuat, pemain-pemain sangat berpengalaman, ya. Ada Mehdi Karimi di sana, ada Salar Algapolus yang bermain dengan bagus juga, ya. Kemudian ada Asimi, pencetak gol terbanyak mereka. Ini kan pemain-pemain yang oke. Dan ada satu pemain mereka juga yang bagus yang perlu diantisipasi, dan saya pikir Hector Souto tahu, ya. Ali Fagilan yang bermain di Famos Mataram 2019, dia bermain di kompetisi Indonesia. Jadi ini yang saya pikir harus dilihat oleh Hector Souto. Nah, kita bermain melawan Iran itu apa yang harus kita dapatkan? Bermain seperti ketika mencetak gol lebih awal lawan Jepang. Kalau kita bisa melakukan itu dengan baik, bisa merusak konsentrasi pemain-pemain Iran. Jangan Iran lebih dulu untuk bikin gol ke gawang Ahmad Habibi, ya, penjaga gawang kita ya di futsal. Tapi kita bermain seperti Jepang, bermain dengan cepat dan coba mencuri gol lebih awal. Itu akan menaikkan motivasi dari pemain-pemain. Seperti yang dilakukan oleh Samuel Eko kemarin melawan Jepang, lebih dulu bisa membuat gol di menit 12, dan semoga itu bisa terjadi dalam pertandingan final malam ini. Itu yang saya tunggu, bahwa gol ini sangat menentukan buat kita untuk pemain-pemain lebih bersemangat menghadapi Iran. Karena Iran kalau bisa jebol akan tetap terus untuk bisa meningkatkan permainan. Dan itu contohnya ketika lawan Irak kemarin di semifinal. Mereka 2 kali ketinggalan lawan Irak, tapi mereka tenang karena pengalaman mereka. Mereka tidak panik ya bermain. Ya. Tetapi kalau mereka sudah unggul duluan akan susah bagi siapapun untuk bisa mengejar. Makanya kita harus bisa mencetak gol lebih dulu. Kalau lawan Jepang kan sudah kelihatan, kita 2-0 duluan, sempat dikejar bahkan 3-3, tapi kita bisa memenangkan laga. Semoga mereka bisa bermain sama seperti Jepang di semifinal, begitu. Nah, dari semua itu apa yang paling perlu diwaspadai dari tim Iran? Pemain-pemain Iran jangan dikasih space menurut saya. Mereka itu kalau saya lihat di 5 pertandingan, saya amati mereka. Itu mereka banyak gol-gol dari luar kotak penalti yang sangat baik sekali ya. Mereka punya tendangan-tendangan yang keras. Simi yang saya bilang tadi ya. Mehdi juga bermain sangat bagus. Ali. Itu kalau ada ruang terbuka, itu cepat sekali mereka. Dan itu sudah terbukti. Nah, kita punya penjaga gawang yang bagus, ya, Ahmad Habibi, yang bekerja sangat keras lawan Jepang. Namun kalau kita ada space berikan kepada pemain-pemain Iran, karena mereka dalam teknik skill bagus di futsal ini, itu akan berbahaya. Makanya harus ditutup ruang tembakan mereka untuk bisa melakukan di luar kotak penalti lawan kita. Itu yang harus kita jaga sepanjang pertandingan. Dan saya rasa ketika melawan Jepang kemarin dengan disiplin yang bagus, bermain di belakang, ya, pemain-pemain kita bertahan dengan sangat baik dan membuat Jepang agak frustrasi yang saya bilang, ya. Itu yang mereka harus lakukan lawan Iran. Semoga Iran juga frustrasi. Dan kuncinya saya lihat harus di 10 menit sampai 15 menit itu tidak ada gol. Iran tidak bisa mencetak gol, bagus. Saya pikir itu. Itu akan goyah juga Iran. Ya. Kalau Iran kan akan berusaha untuk bikin gol di 10 menit pertama. Selalu mereka begitu. Tapi kalau bisa kita lewatin 10 menit pertama sampai menit 15, mereka tidak bisa bikin gol. Harapan kita kuat ya untuk bisa memberikan perlawanan dan berharap memenangkan pertandingan. Bung Ropan, terakhir singkat saja,
Apa arti penting pertandingan Indonesia melawan Iran ini bagi timnas futsal kita ke depan? Iya, saya kira ini kan sudah membuka mata semua orang bahwa dengan kita masuk final, artinya kita akan diperhitungkan bukan saja di Asia. Ya, kita memang nomor 6 di Asia, peringkat 24 dunia. Artinya di dunia pun mereka akan melihat bahwa ada perkembangan yang pesat dari Indonesia setelah berkaca dari hasil di Piala Asia ini, dan pasti secara peringkat ketika kita ada di final kita akan naik baik di Asia maupun di peringkat dunia. Semoga pemain-pemain tidak besar kepala, tidak jumawa dengan hasil ini, terus akan meningkatkan performa mereka dari satu turnamen ke turnamen lain dan belajar dari sini bahwa kita bisa berbuat yang terbaik lah untuk di cabang futsal gitu, Mbak. Baik, terima kasih Bung Ropan untuk ulasannya bersama Metro hari ini. Salam sehat selalu. Sama-sama. Kita tunggu hasil terbaik dari timnas Ya. kita. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.